Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, tiada pilih kasih, Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalihat. Segala puji milik Allah dengan berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, Islam, ihsan, menyempurnakan kemaslahatan-kemaslahatan yang itu diperuntukkan untuk manusia. Tapi kadang-kadang manusia tidak merasakannya karena mungkin kurang bersyukur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kita bertemu, tapi rasa rindu ini sangat menggebu-gebu, terutama kalau kita sedang berada di samping beliau di raudhah sebelah kiri. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan kepada para sahabatnya, suatu saat akan ada umatku jauh masanya, tapi cintanya kepadaku sangat hebat sekali, sehingga mereka seringkali menyebut namaku, yaitu dengan membaca sholawat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kisah selanjutnya setelah Nabi Nuh alaihissalam ya selamatlah ya, kemudian beranak pinak, Sam keturunannya sekitar Jazirah Arabia, kemudian ke bawah ya Yaman, ke atasnya Syam ya, kemudian juga negeri Kan'an yang belakangan menjadi Palestina. Kemudian juga di bawah di sekitar Yaman itu nanti memiliki keturunan, salah satunya adalah yang akan kita bahas kaum Ad, yang kemudian pada masa kaum Ad inilah awal mula penyembahan berhala dilakukan setelah badai tufan pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Sementara Ham itu berimigrasi ke wilayah Afrika sehingga turunannya ada di daerah Afrika. Sementara Yafus Kila itu ke daerah Yunani yang kemudian keturunannya adalah bangsa Eropa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Seperti itulah kira-kira mu'arrikhuna, para sejarah memetakan turunan-turunan tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak semata-mata Allah kemudian mengutus nabi atau rasul kecuali pada umatnya terjadi sesuatu penyimpangan yang amat besar. Dan biasanya penyimpangan yang besar itu ditandai dengan munculnya perbuatan-perbuatan syirik, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan yang dilakukan mereka itu pada umumnya adalah menyembah at-timsal. Dalam bahasa Al-Qur'an ada dua, satu at-timsal, yang kedua al-asnam. Timsal dan asnam ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah berhala. Berhala ini ada yang terbuat dari batu, ada juga yang terbuat dari kayu. Bahkan orang yang statusnya tinggi, mereka membuat berhala dari emas. Bahkan ada juga nanti, mungkin Bapak Ibu juga kita sudah tahu, ternyata ada juga berhala yang dibuat di pagi hari tapi habis di sore hari karena terbuat dari gandum. Ketika lapar dimakan, Pak. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sehingga beliau tersenyum kan, kalau ingat itu tersenyum. Pagi-pagi ngulek-ngulek bikin gitu ya, lalu disembah-sembah, begitu sore hari nggak ada makanan,
Ya, sujud lagi, Tuhan mohon maaf saya lapar, saya mau makan Tuhan. Makanya beliau senyum, Pak. Gitu ya. Tetapi entah itu ketika salam ya, ke kanan atau ke kiri saya lupa lagi. Tetapi ketika beliau melirik ke kiri, menangis. Kenapa menangis? Karena pernah Umar juga ketika beliau diberi tahu bahwa akan memiliki anak, awalnya gembira, tetapi ketika anaknya itu perempuan itu berubah, bukan gembira tapi marah. Ya, setelah melahirkan nggak nunggu lama, kemudian dibawalah bayi itu dan dikubur hidup-hidup. Itu jauh sebelum beliau masuk Islam. Begitu masuk Islam 360 derajat berubah dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu kisah Nabi Hud alaihissalam yang memang agak jauh juga, ini juga sama. Ketika setelah Nabi Nuh alaihissalam, mereka dalam beberapa ratus tahun itu ada dalam tauhid, ya, aman, kira-kira begitu. Tetapi sekali lagi, ketika pergantian waktu, silih berganti pergantian generasi, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul lil albab, bahwa dalam kisah-kisah mereka, yang dimaksud mereka itu adalah kaum-kaum terdahulu sebelummu wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada ibrah. Ibrah itu adalah pelajaran. Oleh karena itu, kenapa isi Al-Quran juga hampir kurang lebih 2/3 itu isinya adalah kisah-kisah. Salah satunya supaya kita juga mau membaca, mau memahami, mau mempelajari dan mengambil hikmahnya. Yang baik kita ikuti, yang jeleknya kita tinggalkan. Oh, ternyata kalau hari ini misalnya bertambah lagi ya, LGBT lebih dari sebelumnya kan 27 negara tuh yang resmi KTP-nya, sekarang bertambah lagi. Ternyata zaman dulu juga sudah ada, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Quran menyebut nama Hud sebanyak 7 kali dalam surah Al-A'raf ayat 65, kemudian dalam surah Hud 5 kali, dan dalam surah Asy-Syu'ara 124 kali. Semuanya sama ya. Nabi dan Rasul semuanya diutus ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sampel saja, wa ila adin akhahum huda, dan terhadap kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Artinya Nabi Hud itu bukan dari orang luar, asli dari kelompok atau dari kaum Ad, bukan orang Afrika atau orang mana, memang dari situ ya, diutusnya itu dari kaumnya. Kemudian Nabi Hud alaihissalam berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Semuanya sama ini, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Afala tattaqun, mengapa kalian tidak takut kepada Allah, tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini risalah itu misi ya, misinya kan sama semua, ubudullah, mengajak supaya menyembah Allah. Tentu kalau lebih idealnya itu ya mukhlisina lahuddin, secara ikhlas. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, misi Nabi dan Rasul ini secara akidah sama, secara syariat ada yang sama, ada yang tidak sama. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, misalnya ya, dari aspek pendidikan sejak mereka kecil, misalnya remaja, di dalam hadis sebutkan, kata Nabi, ma minal anbiya'i illa ra'iyatul ghanam. Tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya pernah menggembala kambing, termasuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Itu ketika, kalau dikisahkannya itu ya ketika anak-anak remaja gitu ya. Nah, kenapa semua nabi ya rasul itu seolah-olah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pendidikan gitu ya, supaya bisa ngatur, sebelum ngatur orang ini ngatur hewan dulu, kira-kira begitu. Dan kambingnya bukan satu dua, banyak gitu kan. Belajar memimpin sejak kecil. Artinya Bapak Ibu bahwa kita punya anak, kita punya turunan, berilah anak kita pendidikan supaya dia bisa memimpin. Artinya berikan anak kita kepercayaan. Kadang-kadang sekarang kan inhilaluddini ya, atau kita sebut dengan dekadensi moral. Salah satu sebabnya karena kita sebagai orang tua kurang percaya kepada anak. Ya, sehingga padahal anak kita sekolahkan, kita didik, punya pengetahuan, tapi rasanya kurang dipercaya, terlalu memanjakan dan sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran itu ada diskusi misalnya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan diskusinya juga kan hebat itu, diskusi tentang ya bunayya ya, ara fil manami anni adbahuka. Kata Ibrahim, wahai anakku, ayah mimpi ya bahwa ayah itu menyembelihmu. Kira-kira fangdur madza taro, kira-kira menurut engkau apa pendapatnya? Itu kan luar biasa itu ya, masalah kematian ya. Tapi Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu berumur sedang lucu-lucunya ya, dalam kisah itu 11 atau 13 tahun ya, belasan tahun lah, sudah bisa membantu orang tuanya. Apa jawaban beliau? Saya kira jawaban yang tidak pernah ada di dunia ini ya. Kalau anak biasa mungkin abah we heula nu sekolot itu gitu ya. Jawabannya itu silahkan, kalau itu perintah Allah silahkan. Mudah-mudahan saya menjadi hamba Allah yang soleh kan gitu. Ini salah satunya begitu. Jadi ada interaksi atau ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Sekali lagi bahwa usia anak-anak itu usia yang sangat cepat, tidak sebentar, tidak lama ya, tetapi kadang-kadang kita sebagai orang tua seringkali abai dan lalai. Dulu ketika belum punya anak, rata-rata kita semua, ya Allah pokoknya kalau saya punya anak akan saya bawa ke masjid, akan saya tiap hari akan saya ajarkan alif-alifan gitu ya, akan saya bimbing, pokoknya hoyong soleh solehah gitu kan. Itu kita ngomong sebelum punya anak. Setelah punya anak, mohon maaf, kebanyakan kita ya ya kita fokus pekerjaan. Da ieu ge jang budak, da ieu ge jang keluarga kan gitu. Sementara keluarga kita tidak hanya butuh itu, butuh perhatian, butuh komunikasi, butuh curhatan, butuh ngobrol dari hati ke hati dan sebagainya. Dan itu relatif sangat-sangat singkat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu juga pada masa kaum Ad. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi antara generasi sebelumnya dengan generasi setelahnya, sehingga terjadi penyimpangan. Ya, yang saya jelaskan sebelumnya pada masa Nabi Idris alaihissalam, ketika berhala-berhala itu hanya sebagai dzikroyat, artinya kenangan. Kan kalau untuk kenangan pada masa itu nggak apa-apa. Tapi kemudian berubah menjadi kultus, bahkan disembah, bahkan menjadi sebuah kepercayaan. Nah, kalau tidak ada berhala itu, ya, kalau tidak ngirim sesajen misalnya, nanti panennya nggak bagus, ya, dan sebagainya. Dan itu di seluruh dunia. Misalnya, Bapak Ibu di sepanjang Sungai Nil ini kan panjang sekali, Mesir, Sudan, ya, beberapa negara dilintasi oleh Sungai Nil. Ada kepercayaan kalau Sungai Nil itu kering, maka yang harus dikorbankan adalah seorang gadis cantik perawan. Maka pada masa itu kalau terjadi musim kemarau, gadis cantik itu paling rugi lah. Nah, karena dicari kemudian disembelih, nanti darahnya dimasukkan ke Sungai Nil supaya Dewi Nil katanya mau mengeluarkan air. Itu kepercayaan pada masa itu.
Begitu juga dengan di Babilonia, Irak sekarang ya, Persia, itu yang dikorbankan juga sama, bayi kalau nggak salah ya. Di Eropa misalnya, bangsa Arya Jerman ya, Aztec Meksiko dan sebagainya. Bahkan ada yang dikorbankan itu pemuka agama, Pak. Pemuka agama dikorbankan itu. Ya, dan sebagainya. Makanya mohon maaf kalau misalnya Nabi Isa alaihissalam itu dikorbankan, salah satunya pengaruh itu, Pak. Dan itu diprovokasi oleh orang Yahudi, ya, supaya dosa-dosa semuanya itu diampuni sampai kiamat, kira-kira gitu. Jadi provokasi ini dari dulu juga sudah ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya karena terjadi penyimpangan pada kaum Ad, maka Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihi salam, yang semuanya sama, mengajak terhadap akidah ubudullah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya di surah Asy-Syu'ara juga sama ya, idz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Kalau dari aspek nasab ya, Nabi Hud, kemudian Soleh, kemudian Ibrahim alaihissalam, semuanya adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Sam itu ya bangsa Semit nantinya. Dan jarak antara satu generasi ke generasi berikutnya antara 60 sampai 100 tahun. Kemudian mereka berpindah atau migrasi dari utara Irak menuju di bawah berarti ya, selatan ya, ke selatan agak timur, tempat di mana kaum Hud tinggal. Jarak waktu tersebut cukup membuat mereka untuk berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membuat berhala. Karena mereka migrasinya kan nggak langsung ya, sedikit-sedikit gitu ya, apalagi mungkin pada masa itu nomaden atau apa gitu ya. Nah, kalau dari silsilah ini, Hud bin Abdullah bin Ribah bin Khalud bin Ad bin Aus bin Aram bin Sam bin Nuh. Kalau saya hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 generasi sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, 7 atau 8. Ini tabel-tabelnya, tapi sangat kecil ya. Ini penelitian oleh Dr. Rusdi, keturunan Sam, ya, bangsa Semit. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita analisis ya, misalnya begini analisisnya, taruhlah ini banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu lokal di daerah, kalau sekarang ya, sekarang Irak misalnya, Irak, kemudian sebagian Jazirah Arabia, sebagian Afrika, karena dulu konon katanya Afrika bagian bawah Pak, selatan ke timur dengan Yaman itu bersatu. Ya, kalau sekarang kan laut gitu ya. Kemudian kalau Mesir misalnya, Mesir nanti ke atas itu berbatasan dengan Palestina, gitu ya. Nanti ada Sinai, di bawahnya ada terusan agak ke mana itu, ke barat ya, itu ada terusan Suez ya, dan seterusnya. Jadi yang di bawah itu, yang selatan itu konon katanya menyatu, tetapi setelah banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu semuanya menjadi dipisahkan oleh lautan. Wallahu alam. Kan kita juga sama ya, Nusantara ini saya lihat di gedung Museum Geologi ya kalau nggak salah, apa 50.000 tahun apa juta ya, saya lupa lagi Pak. Itu yang ada dulu, kita ini pulau ini hanya 2 katanya Pak, belum ada Kalimantan, Sulawesi, yang lainnya belum ada, 2 saja katanya. Sunda besar dan Sunda kecil kalau nggak salah ya. Nah, bentuknya seperti apa wallahu alam. Kemudian mungkin terjadi perubahan sehingga ya bentuknya seperti sekarang ini. Jadi kalau kita lihat peta itu, luas lautan itu lebih luas seperberapa Pak? 3/4 apa berapa ya? Pokoknya lebih luas lah, berkali-kali lipat ya. Mungkin 4 kali lipat atau berapa kali lipat.
Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bermain ya di pantai, kemudian bikin globe atau apa, rasanya mudah sekali menenggelamkan dunia ini, gitu ya. Karena lautan jauh lebih besar daripada daratan, ya. Jadi dengan adanya gempa dan sebagainya, seperti kemarin kita lihat lubang besar dan sebagainya, amat mudah. Makanya dalam surah Al-A'raf itu diulang-ulang ada kalimat afa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri itu merasa aman mereka hidup di dunia? Ya, kalau tidak Allah lindungi, kalau tidak Allah amankan, apakah mereka merasa aman? Kan begitu. Orang tinggal di gunung khawatir gunungnya batuk gitu ya. Tinggal di pantai takut tsunami ya. Hampir di mana-mana ada rasa takut. Termasuk kita mungkin di kota, kita mah aman-aman saja. Padahal di bawah kita mungkin ada apa lahar atau apa, wallahu alam. Gitu. Kita tidak tahu. Sama dengan yang di mana Pak, yang Aceh yang lubang besar itu, mungkin tidak terpikir sebelumnya kalau akan terjadi lubang yang begitu besar, nggak tahu berapa puluh meter itu. Ya, sama dengan saudara kita yang di Saparua kemarin itu, ya kan, 26 November, kan tidak terpikir, tidak terbayang oleh mereka kalau akan terjadi seperti itu. Kenapa? Puluhan tahun di situ aman-aman saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di manakah kaum Ad itu tinggal? Mereka tinggal di kawasan Ahqaf Timur, Laut Hadramaut, ya. Timur Aden Selatan, seperempat dari Jazirah Arabia bagian bawah. Ahqaf berasal dari kata qahf yang bermakna ombak pasir. Nah, ini ombak pasir. Bapak Ibu, kejadian Palu tahun berapa ya? Yang kita tahu likuifaksi apa Pak? Ya, yang itu yang tanah kayak ombak itu Pak. Ya, itu juga kok bisa ya? Tanah menggulung kayak ombak Pak, ya, karena konon wallahu alam, saya tidak tahulah secara itu ilmu apa namanya Pak ya, geodesi atau apa ya, pergerakannya, tapi tanahnya bisa muter Pak ya, muter kan, apa yang dilewatinya semuanya ditelan, kira-kira begitu kan. Kita subhanallah itu ya, yang kita tahu ombak itu kan di laut gitu ya, ini malah di gunung, kemudian tanah Pak, dan sebagainya. Bagaimana kemudian orang akan selamat dan sebagainya. Walaupun kan di video itu dia seperti berselancar Pak ya, tapi masih sempat video itu. Saya punya videonya itu. Likuifaksi ya, likuifaksi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata pasir ya, padang pasir itu juga ada ombak gitu. Nah, saya juga kebayang kalau ombak padang pasir seperti apa. Kan yang paling sulit simsar ya. Simsar itu orang yang membimbing jalan ya, jalan gitu. Kan yang paling sulit itu simsar atau jalan itu di daerah padang pasir, Pak. Kenapa? Pagi hari bukit sebelah sini, nanti sore hari sudah pindah. Sudah pindah. Makanya bangunan-bangunan di Timur Tengah itu walaupun dicatnya merah, kuning, ujung-ujungnya coklat Pak. Iya, karena salah satunya itu seringkali ada badai pasir itu. Saya pernah mungkin Bapak Ibu yang umroh ya atau haji, pesawat kita delay, salah satunya karena ada badai pasir ya, padang pasir dan sebagainya. Nah, kalau ini ombak, artinya bahwa tempat mana saja yang mengandung ombak pasir maka disebut Ahqaf. Dalam Al-Quran juga ada kan surah Al-Ahqaf ya, juz 26. Riwayat lain mengatakan bahwa kaum Ad ini tinggal di barat daya Jazirah Arabia yang berbatasan dengan Sinai Timur, karena ditemukannya sumur Iram dan sebuah lembah utara Hijaz yang disebut dengan lembah Iram. Begitu juga ditemukan di selatan Yordania kawasan yang bernama Iram. Situs tersebut ditemukan setelah 25 tahun Masehi. Namun dari semua riwayat Iram itu hanya menunjukkan terhadap nasabnya saja, yaitu Aram bin Sam. Kemudian di utara Hadramaut, ya Hadramaut ini terkenal Pak ya,
ditemukan peninggalan yang menunjukkan penulis dengan ukiran paku dan menunjukkan bahwa ada kaum yang datang dari utara Irak, sebagaimana juga ditemukan kuburan Nabi Hud alaihissalam di Hadramaut, di mana di sampingnya ditemukan juga sumber api Brahut yang populer sejak dulu. Kan Bapak Ibu, ada api yang nggak pernah padam ya. Api itu padam ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir. Itu di Persia ya, Iran sekarang. Ya, mereka kaumnya Majusi, penyembah api. Nah, kaum Hud dinasabkan kepada kakek paling tua yang bernama Ad, sehingga kaumnya disebut kaum Ad. Penyimpangan kaum Ad, setelah 3 generasi dari Ad, nenek moyang mereka, kemudian mereka sesat dalam beribadah. Mereka membuat berhala lalu disembah, bahkan diberi nama. Nah, ini nama berhalanya, ada soda, tapi bukan soda pengawet itu ya, bukan apa, soda penggembung ya, pelembung. Had, Haba, dan Hatar. Hud ini termasuk nasab paling tengah. Dia adalah anak dari Abdullah bin Ribah bin Khalud bin Ad. Allah Subhanahu wa taala memilih Hud dan mengutus untuk menunjukkan hidayah kepada kaum Ad supaya mereka menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Kemudian karakteristik kaum Ad. Bapak Ibu, kaum Ad ini fisiknya besar, tinggi, kuat. Bahkan dalam surah Fussilat ayat 15 ini disebutkan mereka dengan bangga, dengan sombongnya, kemudian mereka mengatakan, adakah orang yang lebih kuat daripada kami? Ya, posturnya tinggi-tinggi. Diriwayatkan tinggi mereka itu mencapai 12 hasta atau 8,4 meter. Wallahu alam ya. Abu Hamzah Al-Yamani berkata tinggi mereka 70 hasta. Ini perbedaan. Setara dengan 49 meter. Riwayat yang lain 100 hasta katanya, bahkan ada yang 400 hasta, 280 meter. Wah, ini raksasa gitu ya. Wallahu alam. Seandainya ada 50 umat ini melawan satu saja dengan mereka, niscaya mereka tidak akan mampu. Nah, ini Bapak Ibu salah satu bangunan, tapi ini di Yordania bagian selatan, Petra. Ada Bapak Ibu yang pernah ke Petra? Ada nggak? Mudah-mudahan ya. Biasanya paket dengan umroh itu. Nah, saya tugas 2016 ngajar jadi dosen di Universitas Ali Al-Bait, daerah Mafraq, Yordania, perbatasan dengan Syria. Nah, sempat main. Saya waktu masuk ke daerah Petra, Bapak Ibu, oleh guide-nya itu ditanya ya, kita diskusi. Kata dia, Kang, sebelum masuk nih, kira-kira ini bangunan, ini kan gunung batu Bapak Ibu, gunung batu diukir. Jadi bukan bangunan kayak bangunan gini, enggak. Batu diukir gitu. Gimana ya namanya itu? Ya, kira-kira ini buatan manusia atau apa adanya? Allah sudah langsung menciptakan seperti ini gitu ya. Saya bilang saya belum bisa komentar, nanti lihat dulu lah gitu kan. Yang jelas Bapak Ibu, memang ini adalah produk atau karya daripada kaum Ad salah satunya. Bangunnya tinggi-tinggi. Dan yang saya nggak habis pikir itu Bapak Ibu, pada masa itu ya, mungkin sekitar 2500 atau 3000 sebelum Masehi ya, setelah Nabi Nuh alaihissalam, bulatan-bulatannya Pak ya, bulatan-bulatannya, ukiran-ukirannya dan sebagainya itu sangat indah gitu. Kok bisa? Bahkan ada aflaj Pak. Aflaj itu saluran air. Jadi saluran air itu dibikin di pinggir-pinggir batu itu. Jadi dialiri. Jadi bukan paralon, bukan. Jadi batu saja, batunya dilubangi gitu kan. Kemudian mungkin mereka, saya tidak tahu apa pakai kincir atau pakai apa gitu ya pada masa itu tentunya. Tapi itu kira-kira saluran air yang disalurkan ke rumah-rumah. Jadi ini kota metropolitan pada masanya. Ya. Dan semuanya gunung, kemudian juga di dalamnya itu macam-macam, ada ma'bad ya, ma'bad itu tempat ibadah, ada pasarnya, ada macam-macam itu.
Nah, ini salah satunya. Saya tidak tahu persis ya. Tapi kira-kira di Petra ini bangsa Romawi juga masuk karena gereja juga ada, ya. Tidak hanya tempat ibadahnya. Wallahu alam. Kita lanjut lagi. Di surah Hud hampir mirip dengan yang tadi ya. Cuma ujungnya kita baca, in antum illa muftarun. Kamu hanyalah mengada-ngada saja. Ya. Kemudian Nabi Hud alaihissalam berkata, ya qaum la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku berdakwah ini, ya, aku bersusah payah mengingatkan kalian, mengajak kepada tauhid ini, tidak minta upah kepadamu. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang menciptakanku. Afala ta'qilun. Maka tidaklah kamu memikirkannya. Kemudian Nabi Hud alaihissalam juga mengajak, wa ya qaum istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, kaum Ad, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Ya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, ini pesan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Ya, jadi ada kesamaan dengan pesan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di sana kan ada 5 item gitu ya, ditambah harta, tambah anak, ya, kebun gitu. Kalau di sini hanya 2 saja, yaitu yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian wahai kaum Ad itu memohon ampunan kepada Allah, bertaubat, maka Allah akan menurunkan hujan yang deras. Nah, ini kenapa ini muncul? Karena ketika itu juga diuji mereka dengan kekeringan, kemarau gitu ya, sulit air. Sehingga supaya mungkin Allah memberikan skenario supaya mereka mau gitu. Kalau dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sulit, barangkali mereka mau menjawab, memenuhi dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, kan gitu. Tapi kan faktanya enggak juga, mereka tidak mau, malah mencemoohkan. Mereka menghina, ya, bahkan menganggap Nabi Hud alaihissalam itu majnun, gila. Jadi kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada masanya juga sama dianggap gila, maka sebetulnya nabi-nabi dan rasul sebelumnya juga sama. Kan termasuk Nabi Nuh juga ya. Apa bikin perahu kok di bukit misalnya, di puncak gunung kok bikin perahu. Ini juga sama, Nabi Hud juga sama, tetapi terus bersabar ya. Kemudian yang kedua, kalau kalian memohon ampun dan bertaubat, Allah akan memberikan, menambah kekuatan. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, bahwa ketika kita kemudian memohon ampunan kepada Allah, bertaubat, frekuensi keimanan kemudian kita tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam hadis kan disebutkan begini ya, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian para ulama menjelaskan, menafsirkan kuat ini. Kuat apa? Kata para ulama, mukmin yang kuat imannya, sehingga dia tidak mudah digoda, tidak bisa disuap, tidak bisa diselewengkan. Kenapa? Karena dia punya prinsip ya dengan keimanannya itu. Bagaimanapun kondisinya dia akan kuat. Yang kedua, kuat fisiknya. Nah, kuat fisik bagaimana? Nabi memberikan solusi kepada kita kan, bahwa perut kita ini harus dibagi 3, makan untuk makanan, minuman, dan nafas. Makan teratur, minuman teratur. Ya, sayangnya mungkin ya saya masih senang makan Pak ya, masih senang ngemil, ngopi. Padahal umur 40 ke atas itu harusnya sudah sedikit makan itu.
harus sudah banyak puasa, tidur pun harus sedikit, artinya banyak ya bangun malam tahajud gitu ya. Bahkan ngobrol pun harus mulai sedikit Pak. Ya, lebih banyak baca Al-Qur'an, kecuali ngobrol yang penting lah kira-kira begitu. Harusnya sudah mulai, tapi rasanya angger ya tuangan mah gitu kan. Apalagi kalau ke hotel ada acara, ada walimah atau apa, kan Bapak Ibu makanan banyak ya. Jadi kadang-kadang kita makan itu bukan karena kebutuhan ya, karena syahwat, karena keinginan sadayana di Bapak Ibunya. Aya comro, aya misro, ada zupa-zupa, ada apa wah semuanya. Kadang-kadang nasi saja nggak habis itu. Saya perhatikan kalau di hajat Pak, nasi aja nggak habis. Padahal kalau mau semuanya ya sedikit aja gitu kan. Akhirnya ini ngambil banyak, ini juga ngambil banyak. Artinya makanannya nggak pada habis. Padahal Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu saudaranya setan. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya selalu bilang ke anak-anak itu, nak, kalau makan itu sesuai kebutuhan, secukupnya. Ngambil sedikit dulu, kalau mau nambah-nambah. Karena kalau ngambil banyak, nggak habis, siapa yang mau makan? Kan jijik gitu ya, orang kalau mau meneruskan itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, wala tatawallau mujrimin. Janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Kemudian selanjutnya qalu yahudu, kaum Ad itu berkata, wahai Hud, majitana bibayinah, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Maksudnya mana mukjizatnya, kira-kira gitu ya. Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan kami sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan berhala-berhala yang kami sembah. Jadi sangat keras gitu ya. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami juga tidak akan percaya kepadamu. Kemudian mereka masih berkata juga, inna qulu illa tarak, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu ya. Kemudian Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah, kalau sudah begini ya sudah, kewajiban dakwah sudah disampaikan. Kesananya itu ana bari'um minkum, saya melepas diri ya Allah, saya sudah menyampaikan kebenaran ini dan akan selalu disampaikan. Selanjutnya terserah Allah saja mau seperti apa. Ini juga sama Bapak Ibu, kewajiban kita ya, pasangan suami wajib memberikan wasiat atau ya berdakwah kepada istri, istri juga sama, saling sama-sama mengingatkan gitu kan, kepada anak, kepada kawan-kawan kita juga. Saling mengingatkan itu wajib hukumnya. Kalau kita tidak mengingatkan, ya berarti kan amar ma'ruf nahi munkarnya tidak jalan. Kalau kemudian terjadi bencana di mana-mana, kalau nggak salah ya, saya dengar kita ini dalam 1 tahun mungkin lebih dari 500 kali bencana Pak, se-Indonesia. Ya bencana macam-macam. Yang kemudian kalau seandainya 500 bencana ini kira-kira kalau dianggarkan untuk Pak, kalau ini bencana itu penanggulangan itu berapa triliun kan gitu ya. Tapi kalau bencana itu bisa diminimalisir saja, ya pasti ada saja. Kan anggarannya bisa untuk pendidikan gratis ya sampai S3, wah luar biasa itu. Sampai hari ini mohon maaf, gelar doktor terbanyak itu kan masih Israel, masih orang Yahudi Pak ya. S3 terbanyak itu, dokter terbanyak kalau nggak salah per berapa gitu ya, 1001 atau berapa. Kita masih jauh, kita membaca saja kita masih jauh kok ya. Jadi ya wajar kalau kemudian para penemu orang-orang hebat itu ternyata orang Yahudi Pak. Kenapa? Karena mereka literasinya, bacanya luar biasa ya, sementara kita masih ketinggalan gitu. Mesir saja yang disubsidi buku, waktu saya kuliah itu kan buku itu disubsidi Pak, murah-murah buku itu, hanya harganya Rp1.000, Rp2.000, padahal bukunya tebal Pak, itu disubsidi. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, seandainya kita yang disubsidi juga buku, wah luar biasa itu ya. Saya masih ingat ya tahun 90-85 itu buku yang dipelajari itu masih berlaku untuk adik-adik kelas Pak ya.
Jadi tidak apa namanya, terbuang percuma itu, masih bisa diwariskan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Min dunihi fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Kemudian kata Nabi Hud alaihissalam, inni tawakkaltu 'ala Allah. Nah, ini sikap ya, sikap terakhir mungkin. Sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satu hewan melatak pun kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Kemudian ayat selanjutnya, fa in tawallau faqad lablagtukum. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Nih, ketika dihancurkan semuanya, dibinasakan semuanya, diganti dengan generasi yang baru. Dan kamu tidak dapat membuat madarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Nah, singkatnya lah Bapak Ibu ya. Setelah Nabi Hud berdakwah bertahun-tahun dan mereka tidak mau menerima dakwahnya, akhirnya mereka diturunkan azab. Nah, azabnya itu dalam surah Al-Haqqah disebutkan, wa amma adung rihang sorsoron atiyah, 7 malam 8 hari Allah utus angin. Anginnya itu sorsor, angin dingin besar ya, atiyah, yang bisa meluluh lantakan. Bayangkan 7 malam 8 hari nggak berhenti. Kita aja baru dikasih 2 hari hujan terus-terusan kan repot itu. Di mana-mana longsor, banjir. Ini 7 malam 8 hari, anginnya besar, angin topan, dingin dan tidak berhenti. Sehingga di ayat itu disebutkan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka orang-orang pada masa itu ketika terkena angin itu seperti pohon ya, tumbang ya, seperti pohon yang tumbang yang di dalamnya nggak ada isinya. Cuman itunya aja, kulitnya aja ya, bertumbang itu semuanya. Ya, jadi sangat ngeri. Nah, saya baca-baca, nih Bapak Ibu, saya temukan ini di tafsir Kemenag ya. Jadi di Play Store Bapak Ibu ada tafsir Kemenag kalau Bapak Ibu belum ini ya. Jadi saya kira bermanfaat lah, lumayan gitu ya. Disebutkan, namun mungkin kita dapat membandingkannya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Tepatnya di negara bagian New Orleans ketika wilayah itu diterjang badai Katrina pada 23 sampai 31 Agustus. Ini juga lama ya, tahun 2005 Bapak Ibu. Badai Katrina ini mempunyai kecepatan 280 km per jam. Mobil kita pacu berapa jam Pak? Paling tinggi? Berapa? Saya paling tinggi 120 di jalan tol Pak. Biasa 120 km di jalan tol itu paling tinggi. Kesannya nggak berani itu ya. Walaupun bisa 160 kan, nggak berani. Ini kecepatan badai Katrina 280 km per jam. Kayak gimana gitu ya. Suhu badainya, cuman kalau ini hangat ya. Berlangsung selama kurang 8 hari terus menerus. Wilayah yang dihantam itu Bahamas, Florida Selatan, Kuba, Louisiana. Banyak ini ya. Sebagian besar pantai timur Amerika Utara. Radiusnya 160 km dari titik sentral. Korban yang meninggal 1.836 jiwa. Ya, korban harta 84 miliar dolar. Nah, berapa rupiah kalau dirupiahkan itu ya. Badai Katrina ini tercatat sebagai jenis badai Atlantik yang terkuat ke-6. Berarti kesatunya yang mana gitu ya. Di sini tidak disebutkan. Dalam sejarah Amerika, atau terkuat ketiga yang terjadi pada musim gugur di Amerika Serikat. Nah, sebagai perbandingan lagi ada badai Galveston, ini tahun 1900, masih di Amerika Serikat, menelan korban jiwa 6.000 sampai 12.000 Pak.
Dengan demikian angin atau badai yang sangat dingin, udah dingin, kencang, yang menimpa kaum Ad selama 7 malam 8 hari terus menerus, mungkin ya ada mirip-miripnya ya. Tentu jauh lebih hebat daripada badai Katrina atau yang lainnya. Kenapa? Karena suhunya sangat dingin dan mampu menghancurkan semua umat yang ada di situ. Nah, perkataan 7 malam 8 hari ini dalam surah Al-Haqqah memberi peringatan bahwa angin kencang dunia itu benar-benar merupakan azab bagi mereka dan menimpa seluruh yang ada di negeri itu pada masanya. Artinya semuanya musnah dan memang akan diganti dengan generasi yang baru. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, terakhir bahwa tadi semua nabi itu dilecehkan, dihina, bahkan dianggap gila gitu ya. Kalau nabi, rasul seperti itu, sebetulnya orang-orang soleh juga sama Bapak Ibu. Artinya ketika kita dalam jalan yang baik, mengajak kepada kebaikan, ternyata yang diajaknya malah balik tidak suka kepada kita. Bahkan tidak hanya tidak suka, memfitnah, bahkan tidak hanya memfitnah, berusaha meruntuhkan kita, kira-kira gitu ya, supaya nggak betah dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, tidak ada jalan lain kecuali kita memang bersabar seperti sabarnya para nabi dan rasul. Juga kita doakan mereka yang kita ajak untuk kebaikan, karena mengajak kebaikan itu kan wajib hukumnya. Bagaimana kalau kita mendiamkan itu? Masalah berhasil itu ya, masalah berhasil atau tidak kan tawakal saja kepada Allah. Seperti Nabi Hud alaihissalam juga tawakal. Sudah, yang penting kita sudah menjalankan dakwah tersebut, sisanya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka kita bisa berlepas diri dari siksa, dari dosa karena kita diam. Maka orang yang tahu kebenaran tidak boleh diam. Paling tidak dia bersuara, gitu kan? Paling tidak dia mengingatkan. Ya, tapi juga tidak merusak. Ya, mengingatkan tapi merusak, amar ma'ruf tapi bil mungkar. Nah, ini kan kacau. Menyuarakan kebenaran tapi dengan cara merusak. Nah, itu kan tidak boleh seperti itu. Nah, dan Al-Qur'an menyatakan wala tufsidu fil ardi, tidak boleh kemudian berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, tentu kerusakan yang dimaksud tidak hanya kerusakan yang sifatnya lingkungan alam semesta, tetapi juga kerusakan akidah. Maka hati ini jangan sampai dibuat rusak. Maka sekali lagi Bapak Ibu, bahwa tujuan berpuasa ini adalah tatakun, supaya kita takwa, sederhananya supaya kita takut kepada Allah. Kalau hati ini semakin takut kepada Allah, maka kita tidak akan pernah berani untuk durhaka. Baik itu yang langsung kepada Allah atau melalui makhluknya, seperti kepada pasangan kita, anak-anak kita. Kemarin malam ngeri ya, saya tahu dari istri, ada anak disuruh minum air panas ya, sampai meleleh dan sebagainya oleh ibu tirinya gitu kan, dan sebagainya. Saya kadang ini gimana gitu ya, nggak ada rasa simpati atau rasa sayang dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah mungkin ya, ya itulah manusia gitu. Kalau manusia sudah jauh dari hidayah, di surah Al-A'raf disebut lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati ya, tapi hatinya tidak digunakan untuk berpikir, merenungkan dan sebagainya. Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Wallahu alam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 3 hari berturut-turut kita mengkaji kisah Nabi Nuh alaihissalam, juga Nabi Hud alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita bertambah ilmu kita, tapi juga bertambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi semakin takut kepada Allah. Dan saya mohon maaf atas segala kehilapan, umur kan tidak tahu gitu ya. Mohon dimaafkan Bapak Ibu. Juga mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa ada dalam sehat walafiat jasmani rohani. Allah anugerahkan rezeki yang banyak supaya kita mampu membantu orang,
kemudian juga Allah menganugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga turunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.